Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman mahasiswa semester 1 Sekolah Tinggi Zikritul Quran yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertatap muka via Zoom ya, guna sebagai bentuk aktivitas perkuliahan kita, yaitu belajar dan mengajar. Teman-teman Allah, minggu lalu kaitan ikhlas, gunnah dan sebagainya ya. Insya Allah sekarang kita akan beranjak ke bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-6 terkait al-maddu wa aqsamuhu. Silakan kepada teman-teman yang sedang memegang buku Metode Maisurah untuk membuka halaman ke-59 dari buku tersebut. Nah, yang menjelaskan tentang macam-macam mad. Baik. Teman-teman, kembali saya ingatkan bahwa ya, di dalam kita membaca Al-Quran, bertajwid ataupun membaca Al-Quran sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang telah diwarisi oleh baginda Rasul Muhammad SAW lewat antara para sahabat hingga para ulama, itu adalah sebuah keharusan ya. Jadi maksud saya adalah teman-teman yang mungkin di sini di dalam kelas ini yang masih dalam proses pembelajaran membaca Al-Qur'annya belum maksimal, maka diharapkan ya untuk memperhatikan lebih baik, memperhatikan dengan baik. Kemudian saran saya seperti sebelumnya, di rumah sering-sering diulang ya, sering-sering diulang, kemudian melatih bacaannya untuk supaya bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih berkualitas ya. Karena teman-teman, apabila kita berjumpa dengan yang memang pakar di bidang Al-Qur'an, mereka secara spontan akan merespek bacaan kita apabila ada sebuah kesalahan. Seyogianya sebagai seorang mahasiswa Al-Quran, maka itu sebuah keharusan bagi kita untuk bagaimana terus meningkatkan kualitas bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, sekalipun tidak bisa sampai kepada kualitas yang sempurna sebagaimana apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, setidaknya mendekati ya, atau ya setara, hampir setara lah dengan bacaan guru-guru kita gitu, seperti itu. Baik, maka saya sering menghimbau selain kita belajar di kelas ini, harapan saya teman-teman juga mencari guru untuk bertalaqi musyafahah, karena ada beberapa hal di dalam kita belajar Al-Quran ini yang tidak hanya cukup dengan teori saja, tapi butuh talaqi musyafahah, bertemu dengan guru, mendengarkan langsung bagaimana praktek yang benar dalam membaca Al-Quran tersebut dari guru. Nah, itu teman-teman ya. Maka insya Allah nanti di pertemuan mungkin ke-10 atau kesekian, setelah materi kita sudah selesai kita bahas, insya Allah kita akan mencoba sedikit demi sedikit praktek ya. Di harapan kita nanti teman-teman satu-satu untuk mempraktekkan bacaan Al-Quran ya 2 atau 3 ayat ya. Kenapa? Penting sekali untuk bagaimana mensinkronkan antara teori yang sudah kita pelajari ini dengan praktek di lapangan. Oke, baik. Sekarang kita mulai masuk ke bab ke-6 ya, macam-macam mad, al-maddu wa aqsamuhu. Saya minta tolong satu dari teman-teman yang mungkin bisa membantu membaca. Ini yang saya minta tolong siapa ya? Bentar. Coba. Mas Aditya mungkin bisa membantu membacakan. Ada bukunya ya, Mas Aditya
Mulia. Ya, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6. Bab 6 ya, Ustaz. Ya, monggo. Bab 6. Bab 6 macam-macam mat. Al-madu wa aksamuhu. Arti mat. Al-mat ialah memanjangkan suara ketika membaca huruf mat atau huruf lin. Apabila terdapat huruf mat atau huruf lin, pasti ada bacaan mat, bacaan panjang. Dan apabila tidak ada huruf mat atau huruf lin, tentu juga tidak ada bacaan mat, bacaan panjang. Baik. Coba Sebaliknya, benar Mas Aditya. Coba kita lihat catatan kaki yang ke-77. Nah, coba dilihat itu. Di situ dikatakan bahwa ada perbedaan antara huruf mat dengan mat. Ya, huruf mat adalah yang menyebabkan bacaan mat, bacaan panjang. Yang sampai salah mengistilahkan teman-teman ya. Soalnya sebagai pengalaman, ketika saya pernah berjumpa dengan penulis buku ini, saya salah menyebutkan istilah. Beliau menyalahkan gitu ya. Ada perbedaan antara huruf mat dengan mat atau bacaan itu sendiri. Huruf mat adalah yang menjadi penyebab dari bacaan mat. Jadi sebab akibat lah gitu ya. Sebabnya adalah huruf mat, akibat atau bacaan matnya itu muncul disebabkan oleh huruf mat tersebut. Baik, lanjut. Ustaz, sebentar Ustaz. Izin, ini mau dipanggil nenek sebentar. Oh, oke, monggo monggo Mas. Mungkin Coba Mas sekarang. Maulana, Ustadz Maulana bisa ganti dulu, Ustaz. Monggo. Mohon maaf, Ustaz, sebentar. Monggo monggo. Mungkin yang lain bisa menggantikan ini yang belum pernah ini supaya muncul ke permukaan ya. Ini siapa ini? Mbak Asri Wahyuni, monggo bisa ditampilkan videonya supaya muncul ke permukaan. Oke, monggo bantu membaca. Mbak Asri Wahyuni bantu membacakan. Baik. Dari mana itu tadi? Maaf. Itu sebaliknya apabila ada bacaan mat. Oh. Sebaliknya, apabila ada bacaan mad atau bacaan panjang, pasti ada huruf mad atau huruf lin. Dan bila tidak ada bacaan mad atau bacaan panjang, pasti juga tidak terdapat huruf mad atau huruf lin. Baik. Nah, ini Adapun penting, huruf teman-teman. mad ada 3. Sebentar Mbak Asri. Yaitu Sebentar Mbak Asri. Ini penting teman-teman ya. Ya sebagai seorang guru Al-Quran, kita akan sering menemukan murid-murid kita, terlebih yang baru belajar membaca Al-Quran, mereka itu terbawa dengan lahjah kalau bahasa Arabnya, atau logat bahasa negerinya, sehingga ketika membaca Al-Quran tersebut, terkadang yang tidak ada huruf matnya dibaca panjang. Nah ini biasanya terpengaruh dengan logat ya, dengan apa namanya dialek bahasa. Ini penting teman-teman ya untuk diperhatikan, termasuk terlebih kita sebagai guru Al-Quran. Baik, dilanjutkan Mbak Asri. Adapun huruf mad ada 3, yaitu alif, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah, kecuali pada fawatihus suwar. Sebagai Oke, contoh huruf sebentar Mbak Asri. Coba dilihat catatan kaki yang ke-80, nomor 80. Nah, itu coba dibaca Mbak Asri. Catatan kaki yang ke-80. huruf mad alif yang tidak ada rosem pada mushaf Al-Madinah dan An-Nabawiyah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah tercetak dengan ada tanda alif kecil yang terletak. Ya, terus? Ini gangguan sinyal ini kayaknya. Halo?
Bisa diganti biasa atau miring. sebentar, Mbak Asri, ini gangguan sinyal jadi putus-putus. Mungkin kita minta ganti dulu ya. Ya. Siapa ini? Mbak Yasida. Bisa membantu untuk membacakan catatan kaki yang ke-80. Huruf mat alif yang tidak ada rosam. Ya. Huruf mat alif yang tidak ada rosam pada Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah tercetak dengan ada tanda alif kecil yang terletak atau dibubuhkan di samping kiri harokat fathah. Contoh Ar-Rahman. Kecuali lafaz Allah, artinya di samping kiri harokat fathah lam jalalah tidak dibubuhkan tanda alif kecil. Akan tetapi hanya ada tanda baca fathah biasa atau miring, tidak berdiri. Hal demikian menurut ulama pakar tanda baca Al-Quran agar ada perbedaan atau tidak sama antara tanda baca yang dibubuhkan pada lafaz Allah dan tanda baca pada lafaz Allat. Nah, baik. Baik. Nah, ini penting teman-teman ya. Kadang pengetahuan seperti ini itu jarang kita temukan. Sehingga menimbulkan pertanyaan ketika kita membaca misalnya mushaf yang berasal dari Timur Tengah atau mushaf Madinah. Kenapa kok di mushaf Madinah itu dia menggunakan harokat berdiri? Ya, apa namanya? Alif ya. Alif kecil ya, alif kecil. Berbeda sebaliknya dengan mushaf yang digunakan di Indonesia. Kalau Indonesia di samping ada alif kecil di pinggirnya, ya. Ya, mohon maaf. Untuk mushaf Timur Tengah itu samping alif kecil di pinggirnya menggunakan harokat, menambahkan alif kecil di pinggirnya. Sebaliknya dengan mushaf Indonesia, dia nggak menggunakan harokat fathah, tapi langsung harokat berdiri. Seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat. Oke, coba dilanjutkan. Dilanjutkan, Mbak. Sebagai contoh huruf mat, alif yang ada rosam adalah seperti alif yang terdapat pada lafaz qala, yakni a. Dan contoh huruf mat alif yang tidak ada rosam adalah seperti alif yang terdapat pada lafaz ar-Rahman, yakni huruf mim. Alif kecil yang di samping kiri fathah untuk tanda baca Al-Quran terbitan Timur Tengah, atau fathah berdiri di atas huruf untuk Al-Quran terbitan Indonesia. Nah, ini. Kenapa penting kita mengetahui hal yang seperti ini? Supaya ketika seorang sarjana Al-Quran ditanya oleh masyarakat, ini kok berbeda? Mushaf Madinah ini kok ada harokat fathahnya ditambah alif berdiri di sampingnya, alif kecil. Sementara mushaf yang ini, yang satunya dari Indonesia, ya, itu hanya ada berdiri fathah berdiri di atasnya. Ini bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa harokat ataupun fathah berdiri itu adalah tanda baca. Ingat ya, tanda baca. Untuk tanda baca itu terserah dia mau bentuknya bagaimana, itu tergantung kesepakatan para ulama untuk mempermudahkan kita. Nah, itu teman-teman. Tidak ada berpengaruh kepada bacaan Al-Quran. Nah, ini untuk tanda baca ya. Seperti yang pernah kita jelaskan kemarin, ya. Itu tentang tanda baca. Nanti ada di halaman ke-62 itu tentang tanda baca. Baik, next. Lanjutkan. Yang kedua, waw mati, baik ada rosam atau tidak. Di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhammah. Sebagai contoh huruf mat waw yang ada rosam adalah seperti waw yang terdapat pada lafaz yaqulu, yakni waw yang sakin. Dan sebagai contoh huruf mat waw yang tidak ada rosam adalah seperti waw yang terdapat pada hak dhamir lafaz lahu ma lahu. Ini. Oke, baik, sebentar Mbak. Nah, Ya. Saya ingatkan lagi ya bahwa redaksi rosam itu artinya tulisan. Rosam itu artinya tulisannya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pada lafaz qala atau yaqulu, huruf mat alif itu ada tulisan alifnya. Kemudian yaqulu huruf mat wawu itu ada tulisan wawunya, wawu sukun. Nah, sebaliknya pada lafaz ar-Rahman itu tidak ada alifnya. Kenapa? Ya, karena memang rosamnya dihilangkan ya.
Kemudian pada lafaz lahuma. Nah, itu kan ada bacaan panjang, tetapi kok nggak ada huruf mat waw di situ, ya? Nggak ada huruf mat di situ. Tapi kenapa dibaca panjang? Ternyata ada bacaan panjangnya, tetapi rosemnya dihilangkan. Kok bisa begitu? Ya begitulah tulisannya dari zamannya Rasulullah begitu. Jadi para sahabat menulis Qur'annya seperti itu. Itu teman-teman ya. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini itu penting diketahui sebagai seorang ahlul Quran. Baik. Next. Wow kecil. Ini dilanjutkan lagi atau lanjut ke nomor selanjutnya, Ustaz? Dilanjutkan dulu. Wow kecil. Wow kecil di samping kiri huruf di samping Ari- di samping Ayo, kiri Tirmo, huruf yang berharokat dhammah untuk tanda baca Al-Quran terbitan Timur Tengah atau dhammah yang terbalik di atas huruf untuk Al-Quran terbitan Indonesia. Nah, itu bisa dibedakan teman-teman ya. Kalau teman-teman baca Quran, kok beda di Quran Timur Tengah ini ada dia nggak pakai doma terbalik. Terus hapus pribadinya di mana? Di Qurannya apa namanya itu Indonesia, Bawa sini sebaliknya pakai doma terbalik. Ya, karena itu ya semua punya istilah rumusan masing-masing atau cara masing-masing. Baik, nggak? Gimana next. hapus pribadinya Yang boleh ketiga. dibawa pulang belum gitu? Oh, pinjaman dulu aja nggak apa buat Grab doang. Bentar doang. Yang ketiga, ya mati, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasrah. Sebagai contoh huruf mat ya yang ada rosem adalah seperti ya yang terdapat pada lafaz qila, yakni ya mati. Dan sebagai contoh huruf mat ya yang tidak ada rosem adalah seperti ya yang terdapat pada hak dhamir lafaz bihi ilm, yakni kepala ya di samping kiri huruf yang berharokat kasrah untuk tanda baca Al-Quran terbitan Timur Tengah atau kasrah berdiri di bawah huruf untuk Al-Quran terbitan Indonesia. Baik. Ya udah nggak apa-apa. Selanjutnya langsung ke huruf lin. Kami kita ganti ya supaya yang mana. ramai ini supaya muncul ini. Mungkin bisa minta tolong yang ini yang kamera-kameranya mati ini. Mas Ahmad Sahlabi. Boleh bantu membacakan? Ustadz Ahmad Sahlabi. Oke, minta tolong Ustadz untuk bantu membacakan. Tidak ada. Baik. Sebentar Ustaz. Oke. Tadi yang mana? Yang mana? 61 Mas. Nomor berapa? Huruf lin. 61. Tentang huruf lin. Halaman 61 Ustaz ya? Ya. Nomor 1, sedang huruf lin ada 2, yaitu 1 waw mati, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Contoh huruf lin waw adalah waw yang terdapat pada lafaz yauma idzin, yakni waw. Kemudian nomor 2 ya mati, baik ada rasam atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Sebagai contoh huruf lin ya yang ada rasam adalah seperti ya yang terdapat pada lafaz kaifa, yakni ya, dan sebagai contoh huruf lin ya yang tidak ada rasam adalah terdapat pada ainnya. Contoh seperti kaf ha ya ain sad awal surah Maryam, dan Hamim, Ain, Sin, Qaf awal surah Asy-Syura ayat 2. Baik. Nah itu catatannya. Ya. Kita membaca kaf ha ya ain sad. Itu kan kalau kita menulis per hurufnya kaf ada alifnya kemudian fa ya. Ha ain kan ada ya-nya tuh. Ain ya nun. Bacanya kan begitu. Ain sad. Maka di situ ada lin. Itu tapi tidak ada rosamnya ya. Tidak ada rosamnya. Baik. Nah, coba teman-teman lihat kembali ke halaman 62 teman-teman ya. Tentang penjelasan rosam itu. Nah, kemudian kenapa alif itu tidak masuk kepada pembahasan lin ya? Saya tadi baru saja membaca dari kitabnya siapa namanya?
Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari itu, beliau mengatakan bahwa karena alif itu dia hanya menerima harokat fathah sebelumnya, ya. Jadi tidak ada peristiwa terjadinya huruf terjadinya lin. Sementara ya dengan wawu, ya, ya yang seharusnya biasanya itu dia menerima kasroh sebelumnya, itu bisa masuk fathah sebelumnya. Ya seperti itu ya. Kemudian sebaliknya wawu yang seharusnya itu menerima dhammah itu bisa menerima fathah sebelumnya. Itulah sehingga menjadi peristiwa lin. Sementara alif itu nggak bisa. Dia tidak bisa masuk kasrah sebelum alif ataupun huruf dhammah sebelum alif. Alif itu hanya menerima harokat fathah sebelumnya. Oleh karena itu tidak masuk kepada jajaran huruf lin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu alasan dari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari di dalam kitabnya. Baik. Nah, pada halaman 62 itu sudah jelas ya, teman-teman, bahwa harokat ataupun baris berdiri alif kecil itu adalah tanda baca, ya, tanda baca. Nah, seandainya tidak ada tanda baca ini, maka sekali lagi saya katakan kita kesulitan untuk membaca Al-Quran. Kita kesulitan untuk belajar membaca Al-Quran. Itulah yang kita syukuri dari peninggalan para ulama-ulama terdahulu. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan matnya ya. Kalau tadi sudah tentang huruf-hurufnya. Sekarang kita lanjut ke al-maddu at-tabi'i. Bisa bantu membaca teman-teman yang lain ya. Ini Fauzia. Oke, monggo. Di halaman ke-63. Bisa bantu membacakan? Ada bukunya? Mbak Fauzia? Di unmute. Nah, baik. Halaman ke-63. Internet yang mana secara garis Ya, halaman ke-63 secara garis besar. secara garis besar hukuman dibagi menjadi mad tabi'i atau mad asli dan juga mad far'i. Kemudian mad tabi'i ialah apabila ada huruf mad sesudahnya tidak berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang ditasydid. Maliki yakum laku ma fi ila bihi panjang bacaan hurufnya adalah dua harokat. Baik, ya teman-teman ya. Coba lihat catatan kaki yang ke-84. Itu penting diperhatikan. Ya. Bahwa huruf mat itu atau huruf mad tabi'i atau mad asli itu adalah panjangnya dua harokat, teman-teman ya. Panjangnya dua harokat. Jadi selama tidak ada, kalau bahasanya penulis buku ini, trio macan. Ya. Apa trio macan itu? Hamzah, huruf mati, dan tasydid. Selama tidak ada trio macan ini setelah huruf mat, maka mat itu terbaca dua harokat. Nah, di catatan yang ke-84, di situ dikatakan wal alifu harakatani bi harakatil isba'i qabdan aw bastan. Jadi ukuran dua harokat di dalam kita membaca mad tabi'i atau mad asli itu adalah bagaimana ketika kita itu menggenggam tangan kemudian menghamparkannya kembali. Ya, itu ukuran latihannya teman-teman ya. Apabila kurang dari itu, maka belum sempurna matnya. Misalnya, ya, itu kurang. Ya, belum selesai. Khobban wa bastonnya itu belum selesai, maka kurang. Ya, itu cara untuk melatih mad tabi'i. Ya. Nah, kemudian Dr. Ayman Rushdi, kita lihat di catatan kaki itu, mengatakan, wal harakatani hiya al-fatratu zamaniyah al-lazimah lin-nutqi biharfaini mutaharrikaini mutataliyaini. Jadi ukuran bacaan mat itu, ya, mad tabi'i itu seperti ada dua huruf yang sama ketika membacanya. Ba dengan ba menjadi ba, seolah ada dua huruf yang sama. Ya, ba. Itulah ukuran dari dua harokatnya mad tabi'i tersebut. Nah,
Selanjutnya, ya, dikatakan bahwa sama ya di Hakku Tilawah juga oleh Syekh Husni Syekh Utsman dalam kitab Hakku Tilawah itu dikatakan qala ba'dul ulama anna qadra al-harakataini bi zaman qabd al-isba'i wa bastiha, yaitu ukuran dua harokat ya, baik itu mad tabi'i ataupun ketika kita membaca gunnah itu adalah seukuran waktu ketika kita itu isba'i qabdil isba' wa bastiha, yaitu ketika menutup jari-jari dan kemudian menghamparkannya ya. Inna ya misalnya ya qaumi. Nah, itu dilatih teman-teman ya di rumah ya. Kenapa? Kalau kurang dari itu terasa aneh kalau kita baca itu. Ya, terasa aneh. Karena kita pengalaman ya sebagai guru Quran itu ketika mendengar seorang santri membaca kurang dari dua harokat yang sempurna, itu bacaannya terasa aneh, pincang rasanya, ya seperti itu. Nah, baik teman-teman, lanjut ya. Ikhtisar mad tabi'i, dilanjut tadi siapa? Mbak Fauzia. Mad tabi'i panjang dan harokat. Tasydid adalah dua huruf sama yang pertama, dua huruf yang pertama mati asli dan yang kedua arti mati sukun atau asli adalah huruf yang tetap mati atau sukun baik ketika awal maupun waqaf. Contoh lafaz al-dhalin berasal dari al-dhalin. Arti mati atau sukun tidak asli atau sukun arid adalah huruf yang tidak tetap matinya, jadi namun bila wasol ia menjadi boleh Baik. juga pembacaan harokat. Oke, baik. Ini penting teman-teman ya sebelum kita melanjutkan. Coba lihat catatan kaki yang ke-85. Nah, situ dikatakan bahwa tanda tasydid yang selama ini kita kenal ketika membaca Al-Quran itu, nah ini penting teman-teman ya, itu terambil dari mana? Nah, pernah nggak teman-teman terpikirkan tasydid itu diambil dari mana oleh para ulama? Nah, ini dia jawabannya di sini. Terambil dari kepalanya shin pada lafaz syiddah atau tasydid. Itu teman-teman ya. Nah, tanda tasydid itu terambil dari lafaz ini. Kita nggak ketemukan istilahnya belajar ini di tempat lain itu ya, adanya di STZK. Nah, itu begitu teman-teman ya. Nah, kemudian pada catatan kaki yang ke-86 tanda bacaan sukun itu terambil dari mana? Nah, ini sebagai seorang pengkaji Al-Quran ini penting ya, bahwa tanda baca sukun itu terambil dari kepala kha ya, tanpa titik dari lafaz khafif. Khafif itu artinya ringan. Ya, yang berarti ringan. Nah, itu diambil dari situ tasydidnya. Nah, seperti teman-teman ya. Baik. Kita lanjut ya. Nah, ada yang perlu saya sampaikan di dalam kitabnya Syekh Muhammad Al-Khusari ini. Ada 3 keadaan di dalam kita membaca mad asli atau mad tabi'i itu. Yang pertama, ya, ayyakuna thabitan fil halaini waslan wa waqfan kal mithalil madhkur. Jadi mad tabi'i itu dia akan tetap terbaca fil halaini ketika dua keadaan, yaitu ketika wasal dan waqaf. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ayyakuna thabitan waslan. Ada mad tabi'i yang dia terbaca ketika dia wasal, akan tetapi dia terbuang ketika waqaf. Ya, contoh misalnya biyadihi malakutu, itu terbaca mad tabi'i. Akan tetapi ketika dia waqaf, ya, dia akan terbaca mad arid lisukun, ya, hilang mad tabi'inya. Malakut biyadihi, hilang mad tabi'inya. Yang awalnya biyadihi, hilang ya. Ketika dia wasal tetap, ketika dia waqaf hilang. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga kata Syekh Al-Khusari, mad asli atau mad tabi'i itu dia akan terbaca ketika waqaf dan ada yang hilang ketika diwasalkan. Ya. Itu ketika
huruf mad itu digantikan dengan tanwin, yaitu mad badal. Nanti ada ya pembahasannya yang semisal dengan mad tabi itu ya, mad badal. Seperti hakima. Jadi tanwin yang ada pada lafaz hakiman itu adalah tanwin pengganti apa namanya itu? Alif pengganti tanwin. Seperti teman-teman ini ketika waqaf. Nah, ini akhwal dari mad asli atau mad tabi'i. Ya, ini hanya sekedar untuk menambah wawasan. Baik. Selanjutnya saya minta siapa? Kita ganti nih, ya. Ini yang muncul nih akhwat semua. Yang ikhwannya pada kemana nih? Bisa bantu Mas Maulana Malik Ibrahim bacakan halaman 64 yang mempunyai hukum semisal mad tabi'i. Yang mempunyai hukum semisal mad tabi'i, mulhaqatul maddi tabi'i adalah satu mad badal. Ialah apabila ada huruf mad yang sebelumnya berupa hamzah dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau huruf mati. Contoh amanu, utu, wal imana, dua harokat. Kemudian kedua mad iwad, ialah apabila ada huruf mad alif yang menjadi pengganti fathah tanwin ketika waqaf dengan syarat yang ditanwinkan bukan ta marbutoh. Kabiron, qalilan, hakiman, ma'an, dua harokat. Kemudian yang ketiga mad silah qasiroh, ialah apabila terdapat hadomir yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup yang bukan hamzah koto, kecuali yaruddahu lakum. Contohnya innahu huwa lahu ma bihi man, dua harokat. Kemudian yang keempat pawatihus suar, awal surah. Maksudnya huruf mad alif yang terdapat pada huruf hijaiyah dan menjadi pawatihus suar, awal surah adalah huruf yang terkumpul dalam lafaz hayyun tohur, hamim, yasin, toha, alif lam ro, dua harokat. Kemudian yang kelima mad tamkin, ialah apabila berhimpun dua ya, yaitu ya pertama bertasydid dan berbaris kasroh, sedangkan yang kedua mati atau sukun. Contohnya khuyyitum an-nabiyyina rabbaniyina, dua harokat. Nah, itu teman-teman ya. Ada 5 jenis atau 5 macam istilah mad yang bacaannya itu semisal dengan mad tabi'i atau mad asli ya. Nah, di sana ada mad badal. Coba kita lihat catatan kaki yang ke-88 ya, terkait kenapa dinamakan mad badal ya. Nah, coba Mas Maulana dibacakan penjelasan hukum mad badal. Penyebab disebut mad badal adalah pada umumnya huruf madnya berasal dari hamzah mati yang diibdalkan, diganti dengan huruf mad alif, wawu atau ya. Contoh amanu, wal imana, utu. Namun apabila huruf madnya yang terletak setelah hamzah bukan dari pengganti hamzah sukun, misalnya Qur'ana, Israila, mas'ulan, di samping disebut mad badal, populer juga disebut syabihul badal. Nah, baik. Nah, itu ya, pada halaman berikutnya itu ada dijelaskan ya. Kenapa dia itu dinamakan mad badal ya, teman-teman, itu ada. Nah, itu ada penjelasannya dari
kitab Ghayatul Murid. Ya, itu bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Lebih lanjut ya, cukup panjang itu. Nah, semua ini itu hukumnya adalah 2 harokat. Kalau mad iwad, kenapa dinamakan mad iwad? Karena iwad itu sama istilahnya dengan badal, itu pengganti. Ya. Jadi alif itu menggantikan tanwin ketika di waqaf. Jadi mad iwad itu hanya terjadi ketika waqaf. Ya. Kalau enggak waqaf misalnya, maka mad iwadnya itu tidak terjadi, itu teman-teman ya, untuk mad iwad. Baik. Selanjutnya ke mad far'i. Bisa minta tolong teman-teman yang lain bisa membantu untuk membaca. Siapa ini? Maisarah Bugis. Bisa minta tolong membacakan yang mad far'i. Mad far'i ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah atau huruf mati, huruf yang ditasydid, Maka panjang bacaan huruf mad itu ada 4. Jadi teman-teman ya, mad far'i itu adalah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah, huruf mati, dan huruf yang bertasydid. Nah itu di antara klasifikasi mad far'i itu ada di sana. Coba dibacakan lanjut. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di dalam salah satu kata. Contohnya ja'aka, si'at, su'at, ha'umu. 4 harokat atau 5 harokat tanda bacanya. Baik, nah kalau di dalam mushaf itu tanda bacanya seperti itu. Seperti ada tanda bendera itu atau tanda alis perempuan. Nah itu istilahnya tanda alis perempuan ya. Di dalam mushaf yang kita temukan. Nah dalam riwayat Hafs, riwayat kita itu ya, mad wajib muttasil, bahkan seluruh perawi ya dalam qiraat itu sepakat membaca mad wajib muttasil itu tawassut ya, paling rendah tawassut ya. Tidak ada yang membaca sampai 2 harokat ya mad wajib muttasil itu teman-teman ya, itu para ulama. Bentar. Itu menurut Tariq Syatibiyah, tetapi di dalam Tariq Tayyibatun Nasyr katanya itu akan berbeda lagi. Ya, ada pembahasan yang berbeda. Baik. Next, lanjutkan. Mad jaiz munfasil ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di lain kata. Contohnya wa ma unzala qu anfusakum fi amwalikum ya ayyuha haula'i. 4 harokat atau 5 harokat tanda bacanya. Baik. Mad jaiz munfasil ini kalau kita pernah mendengar Sudes ya seperti yang pernah saya sampaikan, itu Sudes membaca 2 harokat mad jaiz munfasil. Ya, Sudes Imam Masjidil Haram ya. Itu boleh, akan tetapi menurut riwayat Hafs dari Thoriqnya Thayyibatun Nasyr Imam Ibnu Jazari. Ya. Sedangkan Thoriq yang kita gunakan di Indonesia Thoriq Syatibiyah, Imam Syatibi ya, itu menggunakan paling rendah tawassut yaitu 4 harokat atau 5 ya. Itu teman-teman ya, aturan bacaannya di dalam kita membaca mad jaiz munfasil. Nah, sehingga jangan heran teman-teman ketika kita mendengar misalnya ada Sudais atau siapa para ulama-ulama Al-Quran yang membaca mad jaiz munfasil 2 harokat, jangan kita beranggapan terlebih dahulu, wah ini bacaannya salah ini. Nah, enggak. Salah menurut siapa? Kan gitu kan. Nah itu teman-teman ya. Baik. Nah, dalam qiraat Thayyibatun Nasyr pun ya, Thoriq Syatibiyah, Ibnu Katsir pun membaca mad jaiz munfasil itu 2 harokat dan beberapa para ulama yang lainnya, para qurra yang lainnya. Baik. Next, perhatian. Coba minta yang lain teman-teman baca. Siapa ini? Mbak Nida Wifah. Boleh dibantu membaca
Selanjutnya, perhatian. 1. Yang halaman 67 nggih, monggo. Perhatian yang poin 1. Perhatian 1. Apabila ada huruf mad yang tidak ada rosem terdapat pada hak domir yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya berupa huruf hamzah hidup di lain kata juga disebut mad jaiz munfasil. Namun populer juga disebut mad silah tawilah. Baik. Ya, itu mad silah tawilah teman-teman ya. Panjang bacaannya itu sama dengan mad jaiz munfasil. Karena nama lainnya ya mad jaiz munfasil. Cuma selama ini kita mengenal istilahnya itu adalah mad silah tawilah. Kenapa? Karena dia di situ adalah hak dhamir. Hak dhamir yang sebelumnya ada hamzah pada lain kata. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang nomor 2. Apabila terdapat mad wajib mutasil lebih dari satu tempat atau mendapatkan mad jaiz munfasil lebih dari satu tempat, maka cara membacanya sebagai berikut. 1. Bila huruf mad tempat pertama ketika wasol mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka huruf mad tempat kedua dan seterusnya ketika wasol seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. Kedua, bila huruf mad tempat pertama ketika wasol mempergunakan panjang bacaan 5 harokat, maka huruf mad tempat kedua dan seterusnya ketika wasol seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 5 harokat. Coba kita perhatikan catatan kaki yang ke-93. Di situ dikatakan bahwa mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu kekuatannya sama, ya, mutasawiyani fil quwwati wal martabah. Jadi aturannya itu ketika kita membaca 4 harokat pada ayat pertama ketika kita membaca Quran, maka seterusnya sampai selesai membaca Quran harus 4 harokat. Nggak boleh pincang. Ayat pertama ketika membaca ta'awudz itu 4 harokat, baca basmalahnya lebih panjang sedikit 5 harokat. Nah itu nggak boleh. Itu aturannya seperti itu teman-teman ya. Baik. Next ke halaman berikutnya. Monggo bisa dilanjut dulu. Mad lazim kilmi mukhaffaf. 3. Mad lazim kilmi mukhaffaf ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati, sukun asli dan terletak dalam satu kata. Contohnya 4. Mad lazim kilmi mutsaqal ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf bertasydid dan terletak dalam satu kata. Contoh ad-dallin, Allah, az-zakaraini. 5. Mad lazim harfi mukhaffaf ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati, sukun asli yang tidak diidghamkan, yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar, awal surah. Contoh sin pada kata Yasin, mim pada alif lam mim. 6. Mad lazim harfi mutsaqal ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati sukun asli yang diidghamkan, yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar, awal surah. Lam pada alif lam mim. Pada alif lam mim ra qasim. Nah ini teman-teman ya, untuk membedakan istilah atau mustalahat dari mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqqal, kemudian mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mutsaqqal, yaitu hanya dilihat dari bentuknya itu ya teman-teman. Nah kalau dia itu mukhaffaf, maka setelah huruf mad itu adalah sukun. Ketika dia mutsaqqal, maka setelah huruf mad itu adalah tasydid. Nah,
Adapun istilah kilmi dengan harfi, ya, dilihat dari redaksinya. Apabila terdapat pada kalimat, maka dia itu adalah kilmi. Dhalin itu kan kalimat, ya. Sedangkan alif lam itu kan huruf, maka dinamakan harfi. Itu teman-teman ya. Nah, mad lazim ini semua ulama sepakat membaca 6 mad lazim. Ya. Ulama-ulama qiraat itu ya, teman-teman. Baik, next ya. Ini harus sering-sering dibaca teman-teman ya supaya bisa membedakan mustalahat-mustalahat dan bentuk-bentuk huruf mad ini, bentuk-bentuk mad ya, macam-macamnya. Nah, lanjutkan perhatian itu, yang perhatian minta tolong siapa ya, yang lain untuk membacakan Silva Nurul misal, bisa membantu membaca yang halaman 69. Satu, huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar awal surah yang mempunyai hukum mad lazim harfi mukhafaf atau mustaqol terkumpul dalam lafaz naqas salukum, di mana panjang bacaan huruf madnya harus 6 harokat. Terus dua? Dua, kesimpulan. Sesuai jenis mad lazim tersebut di atas dapat didefinisikan sebagaimana ta'rif yang disebutkan dalam kitab Mudzakkirah fit Tajwid halaman 34. Langsung terjemahannya. Apabila terdapat huruf mad sesudahnya diikuti huruf mati asli atau huruf bertasydid yang masih terletak dalam satu kata, baik terdapat pada fawatihus suwar atau bukan, maka terjadilah hukum mad lazim dan panjang bacaan hukum madnya adalah 6 harokat. Itu teman-teman ya, 6 harokat. Mad lazim itu tidak boleh kurang. Jangan sampai karena buru-buru ngaji hataman misalnya, ini yang sering-sering hataman teman-teman ini. Jadi acara undangan hataman itu mad lazimnya dihantam 2 harokat. Nah, ini nggak boleh. Mad lazim harus 6 mad lazim itu. Baik, selanjutnya mad lin. Dilanjutkan siapa tadi? Mad lin ialah apabila ada huruf lin sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli, baik berupa huruf hamzah maupun bukan, yang disebabkan adanya peristiwa waqaf. Dengan catatan ketika terdapat mad lin lebih dari satu tempat, cara membacanya sebagai berikut. Bila mad lin tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 2 harokat, maka seyogianya mad lin kedua dan seterusnya juga mempergunakan panjang bacaan harokat. Bila mad lin tempat pertama pergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka seyogianya mad lin kedua dan seterusnya juga mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. Bila mad lin tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 6 harokat, maka seyogianya mad lin kedua dan seterusnya juga mempergunakan panjang bacaan 6 harokat. Baik. Itu ada 3 ya, 3 cara membaca mad lin, 2, 4, sama 6. Nah, oke, lanjut ke mad arid sukun. Mad arid sukun ialah apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli atau arid. Terjadinya huruf mati tidak asli disebabkan adanya peristiwa waqaf. Dengan catatan ketika terdapat mad arid sukun lebih dari satu tempat, cara membacanya sebagai berikut. Bila mad arid sukun tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 2 harokat, maka tempat keduanya dan seterusnya seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 2 harokat. 2. Bila mad arid sukun tempat pertama mempergunakan bacaan 4 harokat, maka tempat keduanya dan seterusnya seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. 3. Bila mad arid sukun tempat pertama dibaca panjang 6 harokat, maka tempat keduanya dan seterusnya seyogianya juga dibaca panjang 6 harokat. Nah, itu teman-teman ya. Kalau kita lihat di halaman ke-68 itu, di catatan kaki yang ke-93, tapi di halaman 68-nya, itu ada redaksi yang tinta merah itu. Dikatakan, وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ.
Jadi menjaga konsistensi bacaan suatu lafaz yang hukumnya sama adalah sebagai sebuah keniscayaan. Jadi dia harus sama. Ketika kita membaca mad lin, mad arid sukun, kemudian mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, ya, dengan ketentuan yang pertamanya misalnya 4 harokat, maka seterusnya 4 harokat. Mad arid sukun 2 harokat, maka seterusnya 2 harokat. Jangan sampai ada yang pincang. Ayat pertama 2 harokat, ayat ke selanjutnya 4 harokat, ayat ke berikutnya 6 harokat. Nah, ini namanya melanggar aturan wallafzu fi nadhirihi kamitslihi. Kemudian ada aturan ketika mad lin berjumpa dengan mad arid sukun. Maksudnya dalam bacaan Quran kita itu, ya, pada beberapa ayat menemukan mad lin dan pada ayat berikutnya menemukan mad arid sukun. Nah, cara bacanya itu ada pada catatan kaki yang ke-97. Coba teman-teman lihat catatan kaki yang ke-97. Bisa dibaca bantu membaca? Tadi siapa yang tadi? Apabila terdapat mad arid lebih awal mempunyai 6 cara membaca. Itu pertama, bila mad arid dibaca al-qasr 2 harokat, mad lin juga dibaca dengan al-qasr 2 harokat. Kedua, bila mad arid dibaca at-tawassut atau 4 harokat, mad lin boleh dibaca at-tawassut 4 harokat atau al-qasr 2 harokat. Bila mad arid dibaca atul atau 6 harokat, mad lin boleh dibaca atul 6 harokat atau at-tawassut 4 harokat atau al-qasr 2 harokat. Nah, ini teman-teman paham ya maksudnya ya? Apabila ketika kita membaca Al-Quran, ta'awudz terlebih dahulu kita baca. Otomatis ketika kita ta'awudz itu, kita membaca mad arid sukunnya misalnya 2 harokat. Maka ketika kita berjumpa dengan mad arid sukun berikutnya atau mad lin berikutnya, itu harus 2 harokat. Jadi setelah mad arid sukun yang pertama kita membaca, maka ketika berjumpa dengan mad lin harus 2 harokat. Begitu juga ketika membaca mad arid sukunnya 4 harokat, maka ketika berjumpa dengan mad lin pada ayat yang selanjutnya itu harus membaca 4 atau boleh 2. Tidak boleh lebih ya, tidak boleh 6. Atau selanjutnya bila berjumpa dengan mad arid sukun lebih awal 6 harokat, maka ketika berjumpa dengan mad lin pada ayat berikutnya itu membacanya boleh 6, boleh 4, boleh 2. Nah, ini ya. Tapi sebaliknya nanti coba dilanjutkan baca ya. Namun apabila letak mad lin lebih awal dari mad arid sukun juga mempunyai 6 cara membaca, yaitu sebagai berikut. 1. Bila mad lin dibaca al-qos 2 harokat, mad arid boleh dibaca al-qos 2 harokat atau at-tawassut 4 harokat atau atul 6 harokat. 2. Bila mad lin dibaca at-tawassut atau 4 harokat, mad arid boleh dibaca at-tawassut 4 harokat atau atul 6 harokat. 3. Bila mad lin dibaca atul atau 6 harokat, mad arid juga bisa dibaca dengan atul 6 harokat. Nah, itu teman-teman, itu ketentuannya ya. Ini harap diperhatikan baik-baik. Oke, next, terakhir dari pembahasan mad di halaman ke-72 yang perhatian itu. Boleh dilanjutkan, Mbak. 1. Apabila ada huruf hamzah di akhir kata yang sebelumnya berupa huruf mad, yang kemudian diwakafkan, ia disebut mad muttasil arid, dengan catatan bila wajib muttasil sebelumnya ketika wasol mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka mad muttasil arid boleh mempergunakan panjang bacaan 4 harokat atau 6 harokat. 2. Bila mad wajib muttasil sebelumnya ketika wasol mempergunakan panjang bacaan 5 harokat, maka mad muttasil arid boleh mempergunakan panjang bacaan 5 harokat atau harokat. Nah, itu teman-teman ya, ketentuannya. Nah, terus yang kedua.
2. Apabila ada huruf bertasydid di akhir kata yang sebelumnya berupa huruf mad dan kemudian diwakafkan, maka ia disebut mad lazim arid. Nah, ini istilah baru ya. Ya, sudah ada sejak lama, sudah ada dari para ulama. Ini pertemuan antara mad wajib muttasil dengan mad arid sukun ya. Mad arid sukun itu kan punya 3 ketentuan. Boleh 2 harokat, 4 atau 6. Ketika mad wajib muttasil berada di akhir ayat ketika peristiwa waqaf, maka tentu di situ juga terjadi peristiwa mad arid sukun. Nah, maka perlu diperhatikan itu teman-teman ya. Mad muttasil arid ini ya. Ketika ayat sebelumnya kita sudah membaca 4 harokat dari mad wajib muttasil, maka ketika membaca mad muttasil arid itu ketentuannya adalah 4 atau 6. Nah, gitu ya. Begitu juga ketika membaca mad muttasil, wajib muttasil sebelumnya 5 harakat, maka pada mad arid sukun atau muttasil arid itu tidak boleh dibaca 4, tetapi 5 atau 6. Nah, gitu teman-teman ketentuannya. Begitu juga dengan mad lazim arid seperti itu. Itu adalah 6 harakat. Baik, ya sudah selesai untuk pembahasan mad pada hari ini teman-teman ya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau kita diskusikan, ditanyakan terkait pembahasan hari ini dari teman-teman. Monggo dipersilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan, pernah belajar dari seorang guru atau gurunya, gimana? Mohon izin Ustadz, minta tolong dijelaskan lagi yang tadi pertama, alif baik ada qasam atau tidak. Yang huruf mat ya? Iya, yang bagian pertama Ustadz. Baik. Huruf mat alif baik yang ada rosem ataupun tidak, itu? Iya Ustadz. Baik. Ini terkait dengan penulisan Quran, Mbak ya. Kalau kita melihat mushaf Indonesia atau mushaf Madinah, itu kita akan menemukan perbedaan ya, di dalam meletakkan huruf mat tersebut. Ya. Kalau kita melihat misalnya di catatan kaki yang ke nomor 80 itu, ya, huruf mat alif, ya, yang tidak ada rosem. Kalau yang ada rosem kita sepakat ya, itu ada bentuk alifnya untuk alif, ada bentuk wawunya untuk huruf mat wawu, ada bentuk iya-nya untuk huruf mat iya. Tapi untuk yang tidak ada rosemnya, mungkin ada penjelasan di catatan kaki yang ke-80 itu, ya. Huruf mat alif yang tidak ada rosem pada mushaf Madinah Nabawiyah itu, ya. An-Nabawiyah. Itu mereka menggunakan tanda alif kecil, ya, setelah harokatnya, setelah harokat fathah. Itu untuk mushaf Timur Tengah. Ya. Ini hanya perbedaan pada cara penggunaan saja ya. Kalau di mushaf Indonesia tidak menggunakan fathah, akan tetapi menggunakan harokat berdiri. Jadi harokatnya berdiri, tidak ada fathahnya. Untuk bacaan panjang yang alif yang tidak ada rosemnya. Ya. Dari mana kita tahu kalau itu tidak ada rosem, Ustaz? Nah itu pertanyaannya, jawabannya adalah ya dari talaqi musyafahah itu hafalan. Kita mengetahui bahwa oh ini panjang. Nah itu sehingga para ulama teman-teman membantu kita untuk mengetahui bahwa bacaan itu adalah panjang. Diletakkanlah alif kecil untuk mushaf Madinah dan diletakkanlah harokat berdiri untuk mushaf Indonesia. Itu untuk menandakan bahwa pada ayat tersebut ada bacaan panjang. Nah seperti itu ya. Contoh seperti misalnya untuk wawu mati, baik ada rosam ataupun tidak. Untuk bacaan panjang wawu yang tidak ada rosamnya, itu pada mushaf Timur Tengah atau Madinah itu menggunakan wawu kecil sebagai tanda bahwa pada bacaan itu ada tanda panjang, ada bacaan panjang. Ya. Atau kalau dalam mushaf Indonesia itu bacaan panjang untuk wawu yang nggak ada tulisannya, huruf mat wawu yang nggak ada tulisannya, menggunakan dhammah yang terbalik seperti angka 6. Itu untuk mushaf Indonesia.
itu menandakan bahwa pada ayat tersebut ada bacaan panjang. Seperti itu Mbak ya. Nah, mafhum ya? Insya Allah mafhum Ustadz. Berarti itu hukum bacaannya tetap matobi Ustadz misalnya. Ya, matobi'i dia. Selama ketentuannya selama tidak ada trio macan kalau bahasanya tadi itu. Tidak ada hamzah setelahnya, tidak ada sukun setelahnya, atau tidak ada apa namanya tasydid setelahnya. Maka dia hukumnya matobi'i. Kalau setelahnya itu ada hamzah, misalnya seperti lafaz lahu, setelahnya ada hamzah misalnya, maka terjadi hukum mat silah tawilah. Bacaannya menjadi 4 atau 5 harokat. Ya gitu ya. Tergantung nanti setelahnya itu apa. Nah, seperti itu Mbak ya. Baik. Ustaz. Ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Ini Ustaz mau bertanya. Monggo. Dengan siapa ini? Ya, dengan Mas Lukman, Ustaz. Maaf, belum bisa on kamera. Monggo Mas. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ustadz terkait dengan macam-macam mat. Dan macam-macam mat itu tadi terkait dengan bacaannya kan ada yang dibaca 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Itu kan menurut riwayat dari Imam Hafiz, dari Qasim. Terus terkait dengan apakah terkait dengan imam-imam yang lain, imam khususnya qiraah sabah, apakah pembacanya juga sama dari Imam Hafiz atau seperti apa Ustadz? Sekian. Baik, ya. Ini sudah pembahasan tentang qiraat, teman-teman ya. Nah, harapan kita nanti ke depannya saya akan coba sampaikan ke kampus supaya ada pelajaran qiraat ya, insyaallah. Nah, setiap imam itu memiliki tajwid yang sedikit berbeda, tidak terlalu jauh berbedanya. Misalnya di dalam membaca mat, di dalam membaca mat badal misalnya, ya, untuk riwayat Hafiz dia membaca 2 harokat mat badal, amanu. Tapi ada riwayat yang lain dari Warash misalnya, itu membaca amanu itu sampai 6 harokat, maaf. Dia membaca 2, 4 sama 6. Ya, kurang lebih seperti itu ya kalau nggak salah. Ya, untuk Warash. Dia membaca amanu, nah, gitu. Tawassut dengan tul. Amanu, lebih dari 2 harokat Imam Warash. Jadi setiap imam itu memiliki hukum tajwid sendiri-sendiri, Mas, ya. Terus pertanyaannya, apakah itu kok bisa berbeda? Kenapa? Nah, itu semua mutawatir dari Rasulullah SAW, ya, mutawatir sampai kepada Rasulullah SAW. Memang itulah bacaan yang diterima oleh para sahabat dulu. Jadi untuk Hafiz membaca 2 harokat mat badalnya, kemudian ada riwayat lain dari Warsh itu membaca sampai 4 sampai 6 harokat, seperti itu ya teman-teman ya. Sama seperti misalnya Maqtabi'inya Hafiz di dalam Syatibiyah itu membaca mad jaiz munfasilnya Hafiz dalam Syatibiyah itu membaca 4 atau 5 harokat. Tapi di dalam riwayat tariknya Thaibatun Nasyr Imam Jazari itu membaca 2 harokat. Kok bisa beda? Ya semua itu sudah mutawatir sampai kepada Rasulullah. Sama Imam Ibnu Katsir di dalam membaca mim sukun misalnya, ini menarik teman-teman kalau kita baca qiraat, di dalam membaca mim sukun misalnya, Imam Ibnu Katsir itu menggunakan silah. Contoh misalnya dalam baca Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, mereka membaca 'alaihim bukan 'alaihim. Kok bisa bacaan seperti itu? Semua itu mutawatir dari Rasulullah SAW. Ada bacaannya. Bahkan ada yang membaca 'alaihum bukan 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Semua itu sudah ada ketentuannya dan itu dipelajari dalam ilmu qiraat biasanya. Seperti itu Mas Lukman ya. Ya Ustaz, terima kasih. Satu lagi Ustaz. Oke, monggo gimana? Ya. Tanya terkait dengan pembacaan mat arid li sukun tadi kan beda-beda. Bila tadi mat arid dibaca qasar 2 harokat, mat lin juga
dibaca dengan qasar 2 harokat. Bila mad arid dibaca tawasud 4 harokat, mad lin juga boleh dibaca tawasud 4 harokat atau al-qasar 2 harokat. Bila mad arid dibaca atul 6 harokat, mad lin dibaca atul 6 harokat atau at-tawasud 4 harokat atau al-qasar 2 harokat, itu terkait dengan contoh-contohnya yang di dalam Al-Quran yang seperti apa Ustadz? Di ayat-ayat apa? Maksud saya begini Mas, ya. Maksud dari redaksi ini adalah ketika Mas Lukman membaca Al-Quran, ya misalnya mulai dari Al-Fatihah. Nah, otomatis kalau Mas mulai dari Al-Fatihah, maka yang terbaca terlebih dahulu adalah mad arid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan mad arid li sukun ya. Ketika Mas Lukman membaca mad arid li sukun pada bismillah itu 4 harokat, ya, maka nanti ketika pada ayat berikutnya, ketika Mas Lukman misalnya membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai Ali Imran, ketemu dengan mad lin, maka ketentuannya adalah Mas Lukman membaca mad lin tersebut 4 harokat atau 2 harokat. Tidak harus dalam satu ayat ya, tapi dalam sekali dudukan Mas Lukman membaca Al-Quran. Begitu maksudnya. Mafhum ya? Ya Ustadz, terima kasih. Itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Atau ada yang mau menambahkan? Monggo. Ini ruang terbuka untuk diskusi ya. Karena kita ini mahasiswa, bukan ngaji pesantren. Hanya saja ini nilai plusnya kalau ngaji belajar tajwid ini adalah nggak ada makalahnya. Teman-teman itu ya tinggal mendengarkan. Tetapi harapan saya, teman-teman juga di rumah belajar, kemudian silahkan menambahkan di kelas ini, kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar. Teman-teman, seperti itu ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo, persilahkan. Ada yang mungkin pernah belajar teori yang berbeda, atau pernah mendengar gurunya dengan bacaan yang berbeda, silahkan. Kita membuka ruang diskusi ini dengan selebar-lebarnya. Monggo, ada yang mau ditanyakan, atau mungkin dicukupkan? Izin bertanya lagi Ustadz. Monggo. Untuk mat badal, apakah setiap a, i, u itu mat badal, Ustadz? Enggak. Ada definisinya kenapa dinamakan mat badal. Ya. Itu coba lihat di catatan kaki yang ke-88. Kenapa disebutkan mat badal? Karena huruf matnya berasal dari hamzah mati yang diibdalkan. Jadi asal kata amanu itu amanu. Ada hamzah yang dibuang, kemudian diganti menggunakan alif, ya, sehingga terjadi hukum bacaan mat tabi'i sebenarnya atau mat asli, hanya istilah namanya saja mat badal, seperti itu. Kenapa? Badal itu kan artinya mengganti. Apa yang diganti? Jadi alif itu menggantikan hamzah yang dibuang. Nah, ya, seperti itu, ya Mbak ya. Amanu utu, tidak apa istilahnya? Tidak setiap amanu atau utu i a i u itu adalah mat badal, enggak ya, tergantung nanti lihat kalimatnya. Apakah alif itu asal katanya adalah hamzah yang dibuang atau tidak. Nah, seperti itu ya. Dan ada juga itu di bawah ya. Namun apabila huruf matnya yang terletak setelah hamzah bukan dari penggantian hamzah sukun, misalnya seperti Qur'ana Isra'ilu mas'ula, itu disebutkan sebagai, bisa juga sebagai mat badal atau syabihul badal. Itu definisinya. Kenapa dinamakan mat badal? Seperti itu Mbak ya. Berarti kalau yang baru belajar Ustadz nggak bisa bedain berarti yang mana mat badal sama mat tabi'i. Nah itu pentingnya nanti menanyakan kepada yang yang memang paham tentang Al-Quran. Itulah tugasnya nanti mbak-mbak ini faham ini dan memahamkan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ketika masyarakat bertanya, ini kenapa dinamakan mat badal? Apa ya? Kan gitu. Kan nggak enak. Sebagai ahlul Quran, sarjana Al-Quran di SCZI, ini penting untuk diketahui. Begitu Mbak ya. Maka harapan saya sering-sering membaca buku ini. Karena ini saya rasa, Masya Allah ya, buku ini dilengkapi dengan definisinya kenapa dinamakan mat badal, kemudian mat iwat itu kenapa dinamakan mat iwat dan sebagainya. Begitu Mbak ya. Mafhum nggih?
Mafhum, syukran Ustaz. Nanti bisa diskusikan lanjut di grup ya, kalau misalnya ada yang belum difahami di kelas, monggo ditanyakan di grup. Kita diskusi terbuka, teman-teman. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ustadz Afwan mau tanya. Iya, monggo. Ustadz kan kalau yang di mat wajib itu kan cara bacanya ada 4 atau 5 harokat ya sama mad jaiz munfasil. Mad jaiz itu kan tertulis tadi di catatan kaki itu bisa dibaca dengan 2 harokat. Tapi itu kalau menurut selain tarik mustabiyah. Berarti kita itu ngikut yang mana Ustadz? Boleh nggak boleh atau nggak dibaca 2 harokat itu? Enggak boleh, Mbak. Ada ketentuannya, menggabungkan 2 thariqah itu di dalam membaca Quran itu enggak boleh. Ya. Saya ingat saya di buku ini ada, ya. Menggabungkan 2 thariqah di dalam kita membaca Quran itu dilarang. Jadi kalau Mbak membaca 2 harokat mad jaiz munfasil, harus tahu terlebih dahulu ketentuannya. Ya. Ketentuan dari atau pernah belajar Thariq Thaibatun Nashr dari Ibnu Al-Jazari. Itu semua ada, ya. Ibnu Al-Jazari sudah menjelaskan semua itu di dalam kitabnya itu saya lupa. Karya beliau tentang qiraat itu salah satu karya terbesar qiraat sepanjang zaman ya, karyanya Ibnu Al-Jazari itu. Nah, atau misalnya membaca mad jaiz munfasil 2 harokat, ya. Itu ya bacaannya Ibnu Katsir misalnya, atau bacaannya siapa lagi itu yang membaca 2 harokat. Ya banyak ya, beberapa perawi. Seperti itu, Mbak ya. Nggak boleh itu. Berarti, oh iya. Berarti Ustadz kalau yang paling rendahnya itu dibaca sama tawasud ya, yang 4 harokat itu paling rendahnya. Ya, karena itu ketentuan dari Thariq Syatibiyah 4 harokat tawasud. Baik Ustadz, syukuran Ustadz. Afwan. Oke, kita cukupkan teman-teman ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke pembahasan berikutnya nanti di pertemuan berikutnya tentang apa ini? Idgham as-shaghir ya. Caranya idgham as-shaghir, ada idgham kabir. Kalau idgham kabir itu biasanya nanti di qiraat. Ada tafkhim, tarqiq yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada yang mau menambahkan, nggak ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut, saya rasa kita cukup terlebih dahulu. Harapan saya, harapan kami, bagaimana teman-teman bukan hanya menerima apa yang ada di kampus, apa yang ada di kelas, akan tetapi terus mengeksplor diri ya, terus melakukan transformasi bacaan, menambah bacaan di rumah ya. Karena sejujurnya teman-teman ya, ilmu yang kita dapatkan dari kampus itu ya mungkin bisa dikatakan 5%. Hanya 5% saja. Terlebihnya itu teman-teman silakan mengembangkan di rumah. Memperbanyak bacaan ya. Tajwid ini luas. Saya dulu menganggap tajwid itu hanya sebatas idgham, ikhfa, iklab. Ternyata ketika belajar tajwid lebih mendalam, membaca literatur lebih banyak, Masya Allah, pembahasan tajwid itu ternyata luas. Bahkan terjadi perdebatan kenapa ini seperti ini, ulama ini mengatakan seperti ini. Itu penting sebagai seorang ulama Al-Quran, sebagai seorang pengkaji Al-Quran, teman-teman mahasiswa SCZK harus mengetahui itu, ya, bahwa ada madhab ini. Di dalam menyebutkan huruf ini, ternyata ulama ini mengedepankan ini. Dalam menyebut ternyata ulama yang lain mengedepankan yang ini. Itu penting, teman-teman ya. Maka untuk itu ya memperbanyak bacaan. Ya. Baik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Ustaz Adi jam berapa?